Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas mengenai matematika SMP kelas 9 bab 1, bilangan, pangkat, dan bentuk akar untuk pertemuan yang pertama. Tapi sebelum pembahasan berikut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya kalian update terus di video Pak Mas berikutnya. Nah, dalam pembahasan pokok bahasan ini, Bapak mengambil sumber dari buku siswa Dinas Pendidikan. Baik, kita mulai untuk pembahasan berikut. Bilangan, pangkat, dan bentuk akar untuk pertemuan yang pertama. Kompetensi dasar: menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, kita mulai dari bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sekarang kita identifikasi bilangan pangkat bulat positif. Nah, coba perhatikan berikut. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Di sini ada angka 2, ada angka 3, dan angka 8. Nah, masing-masing punya arti yang berbeda-beda. Nah, angka 2 ini merupakan bilangan pokok atau basis. Kemudian angka 3 adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, angka 8 adalah hasil dari bilangan pangkat tersebut. Ya. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, inilah yang kita sebut dengan bentuk bilangan pangkat. Ya. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Yaitu perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 3 kali. Nah, dan ini 2 pangkat 3 sama dengan hasilnya 8. Nah, ini bisa dimaksudkan perpangkatan bilangan pokok 2 sebanyak 3 faktor. Oke. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi bilangan bentuk akar. Nah, coba perhatikan. Titik-titik pangkat 3 sama dengan 8. Wah, ini pertanyaan kayaknya nggak umum ini. Biasanya juga sama dengan titik-titik. Nah, tapi ini titik-titik pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sehingga ahli matematika menulis bentuk seperti ini dalam bentuk yang lain, yaitu nah, seperti ini penulisannya. Bacanya bagaimana? Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan titik-titik. Inilah yang dimaksud bilangan bentuk akar. Jadi simpel penulisannya. Nah, jadi bentuk seperti ini kalian harus paham cara membacanya. Ya. Biasanya kalau nggak tahu konsepnya, bacanya bingung. Maka Bapak jelaskan di sini. Bentuk akar seperti ini, di mana 3 adalah sebagai eksponennya dalam bentuk pangkat, bilangan pangkat. 8 adalah hasil dari perpangkatan. Nah, dari perpangkatan bilangan berapa? Nah, disinilah yang akan kita cari. Dalam bentuk akar ini kita akan mencari bilangan pokok. Sekali lagi, dalam bentuk akar, pada prinsipnya kita akan mencari bilangan pokok atau basis. Nah, cara bacanya sekali lagi, akar pangkat 3 dari 8 adalah titik-titik. Nah, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, jadi cara bacanya akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kalian juga harus hafal bilangan pangkat. Baru nanti paham dan tahu bilangan bentuk akar. Jadi ada hubungannya.
Nah, kemudian akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Nah, khusus untuk akar pangkat 2 itu ditulis sebagai berikut. Jadi angka 2-nya itu tidak ditulis. Nah, ya, bacanya bagaimana? Akar kuadrat dari 9 adalah 3. Nah, jadi akar kuadrat dari 9 adalah 3. Angka 2-nya khusus untuk akar pangkat 2 itu, angka 2-nya tidak ditulis ya. Nah, jadi kalau tidak ada angkanya berarti itu akar kuadrat atau akar pangkat 2. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, sehingga penulisannya seperti ini. Akar 9, ini berarti akar kuadrat 9. Ini berarti akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 yang hasilnya 9 yaitu 3 atau akar kuadrat sama dengan 3. Karena apa? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, sekarang kita akan memahami konsep bilangan berpangkat. Perhatikan perkalian berulang berikut ini. 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Sebanyak n faktor. Ya. N itu bilangan asli. Ya. Sama dengan 2 pangkat n. Ya, jadi penulisannya disederhanakan. Nah, ya. Ini adalah perkalian berulang ya, dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Nah, ini kita sebut dengan perpangkatan bilangan 2 pangkat n. Nah, secara umum ya, bentuk umum A kali A kali A kali A sebanyak n faktor kita tuliskan dengan A pangkat n. Nah, ini punya arti ya, bahwa perkalian berulang suatu bilangan A sebanyak n faktor. Nah, sekarang kita akan menggunakan notasi pangkat. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, kolom pertama adalah perpangkatan, kolom kedua bentuk perkalian, dan kolom yang tiga adalah nilai dari perpangkatan. 5 pangkat 2, bentuk perkaliannya 5 kali 5, nilainya 25. Perpangkatan berikutnya 5 pangkat 3, bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5, nilainya 125. Dan perpangkatan berikutnya 5 pangkat 4, bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor, nilainya adalah 625. Nah, 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Nah, setelah mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, ini adalah untuk tugas kalian, yaitu di pertemuan yang pertama ya. Nah, selanjutnya ini juga merupakan tugas juga untuk kalian di pertemuan yang pertama juga ya. Jadi 2 tugas ini kalian tulis di selembar kertas, kemudian kalian foto dan bisa kalian kirim lewat Google Classroom ya. Kelas kalian masing-masing sebagai tugas PJJ. Nah, tugasnya yang kedua yaitu perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dari suatu perpangkatan disebut titik-titik. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut titik-titik. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik sebanyak n faktor. Dengan n bilangan bulat positif, A disebut titik-titik dan n disebut titik-titik. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pertemuan yang pertama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Dan jangan lupa pula share ke teman-teman kalian sehingga teman kalian juga tahu ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.